Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mari kita awali kaji kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Judul kajian malam ini sesuai dengan jadwalnya adalah menarik kembali pemberian. Kita awali dengan membacakan sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud nomor 3539. Bunyinya adalah la yahillu li rajulin, tidak halal atau tidak boleh bagi seseorang ayyu'tiya atiyatan, dia memberikan sesuatu pemberian au yahaba hibatan, atau dia menghibah sesuatu hibah, fayarji'a fiha, lalu dia menarik kembali pemberian atau hibahnya itu, illa melainkan al-walid fima yu'ti waladah, orang tua yang memberikan kepada anaknya. Wa mathalul ladzi yu'ti al-atiyata, perumpamaan orang yang memberi suatu pemberian kepada orang lain, thumma yarji'u fiha, kemudian nyo tarik, nyo minta, nyo ambil kembali pemberiannya itu, perumpamanya kama talil kalbi yakul, seperti seekor anjing memakan sesuatu. Faida syabi'a, apabila anjing itu kenyang, qa'a, lalu dia muntahkan. Setelah dia muntahkan, tsumma ada, kemudian dia kembali kepada muntahnya itu, ditelannya lagi. Itu perumpamaan yang sangat jelek, yang sangat buruk bagi orang yang magiah memberi sesuatu kemudian ditarik, dimintanya kembali setelah timbang terima. Diumpamakan dengan seekor anjing. Bah mengko ndak diumpamakan yang lain bagai. Ya anjing itu makan kenyang-kenyang, kau muntah keluar. Kau litak baru makan dia. Hadis riwayat Abu Daud. Mari kita pahami. Ada namanya hibah, hadiah, sedekah, mirip-mirip. Hibah, hadiah, sedekah. Kalau hibah itu bisa dibahasukan awak menjadi memberi percuma, cuma-cuma gratis. Tidak ada di balik makasih pemberian itu, memang ingin magiah, so keinginan daripada orang, bukan diminta. Namanya tabarru'un bil mali fi halatil hayah was sihah.
memberi secara gratis cuma-cuma ketika masih hidup dan masih sehat, namanya hibah. Kalau bahasanya magihanda, tidak ada makasih, tidak ada tujuan di balik pemberian itu. Kalau ada makasih di baliknya tu tidak hibah namanya. Seperti mencalon, kau dah sesuatu, tu ada makasih belakang, tu tidak hibah. Hibah kau tidak ada tendensi apa-apa, maksud dan tujuan apa-apa di balik pemberiannya itu. Yang kedua, hadiah. Hadiah biasanya diberikan kepada seseorang karena prestasinya, karena kemampuannya, lalu kita kasih hadiah. Atau karena kita respect, suka, senang sama dia, kita kasihnya hadiah. Termasuk namanya oleh-oleh. Jadi hadiah bedanya hibah. Hadiah itu bisa diangkat-angkat, bisa dipindah-pindah. Kalau hibah tidak bisa orang mangkit tanah, mangkit rumah. Jadi hibah lebih mengarah kepada bendanya tidak bergerak. Kalau hadiah kepada benda-benda yang bergerak sebagai tanda senang, suka, penghormatan. Hadiah namanya. Hadiah lah. Jadi saling mengasihi hadiah lah. Karena dengan saling mengasihi hadiah itu akan tercipta rasa kasih sayang, kira-kira begitu. Dan Nabi suka kita kok saling memberi hadiah. Sehingga dikatakan tahadu tahabu. Kalian saling beri hadiahlah, nanti akan tercipta di antara kalian itu saling cinta dan suka. Rawat hadis oleh Imam Bukhari. Cuman dia hadiah kok biasanya kepada lomba. Biasanya kita arahkan hadiah kok kepada pemenang, ada pertandingan, ada kompetisi, kasih hadiah. Sebenarnya hadiah tidak itu saja. Hadiah memberikan semata-mata karena kita respect, senang, suka. Atau kita ingin menunjukkan sesuatu kepadanya, kita ingin rapi, ingin dapat hadiah. Bisa katakan nanti ya oleh-oleh. Berbeda dengan hibah. Hibah biasanya tidak bisa dibawa-bawa, tidak bisa dipindah-pindah, tidak bisa dengan kangkek. Mahibah rumah, mahibah tanah, atau sawah, atau mahibah sesuatu yang lain. Mahibah memberi. Lalu ada yang ketiga namanya sedekah. Dirawat menjadi sedekah. Sedekah. Sedekah memberikan sesuatu kepada lain semata-mata kena harap ridha dan balasan Allah. Biasanya diarahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin, orang-orang susah. Kita kasih sedekah. Sedekah itu menunjukkan keimanan. Dek kita beriman, dek kita percaya, dek kita yakin ada balasannya Allah siapkan bagi siapa saja yang suka bersedekah, lalu kita beri. Karena arti sedekah itu benar, sedekah benar. Jadi orang yang membenarkan adanya balasan Allah, ganjaran yang Allah persiapkan, membenarkan keyakinannya nanti akan menerima bulu balik daripada Allah pahalanya, sedekah. Sedekah murni mengharapkan redha Allah. Bersedekah tidak sedikit pun harap kepada orang yang disedekahi membantu menolong. Tidak.
Kalau bersedekah, tidak ada. Sedekahlah sesuatu, di balik itu tidak ada harapan apa-apa. Tidak disapunya tidak masalah, tidak ditumpahnya tidak masalah. Lalu kita minta tolong kepadanya, tidak tolong tidak masalah. Sebab dia murni mengharapkan ridha dan balasan Allah. Setelah kita dudukan itu, balik kita kaji pangkah hibah tadi. Di negari kita hibah ku kadang-kadang terpakai untuk mahibah sawah, mahibah parak, atau bako mahibah kepada anak namanya anak pisang. Cuma tidak di semua negari itu begitu. Tergantung, lain padang, lain ilalang, lain nubuat, lain ikan. Di tempat kami tidak ada. Beruntunglah orang yang di tempatnya ada hibah, sehingga anak-anak pun dapat sawah atau parak. Di terpakai dorang awak hibah itu di sebagian tempat mengisan kepemilikan ke orang lain. Mahibah sabtumpak parak, sabidang tanah atau sawah. Nah, kalau lah hibahkan, pindah tangan. Nah, dalam masalah hibah itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama dulu, yang harus kita pelajari tentang mahibah. Mahibah itu ada nama hibah, ada yang menerima hibah, ada barang yang dihibahkan, ada akad ijab kabul. Yang pertama dulu, yang mahibah itu namanya wahib. Al-wahib, yang mahibah, yang magiah. Orang yang magiah itu adalah orang normal, orang sehat dan orang dewasa. Anak-anak tidak boleh magiah, sebab anak-anak tidak berakal. Awak hibahkan kepada orang tu pada tanah sakapeling, ini bisa lah. Ini orang dewasa. Anak-anak belum punya hak milik. Maka syarat pertama, orang yang mahibah adalah orang yang sudah dewasa, tidak dipaksa, tidak ada ancam, dan tidak ditekan. Dan kedua, orang berakal sehat, normal, tidak gila, tidak idiot, dan yang sejenis. Yang ketiga, membantu-bantuannya punya, sebenarnya punya, bukan harta berserikat, bersekutu. Ini mana punya, namanya milik sendiri, punya surang, tidak punya bersama, minimal tidak punya berdua, tak boleh. Memang awak bana punya. Nah, itu bagi nangka mahibah. Lalu orang nang menerima hibah, al-mahubu lahu namanya. Orang nang menerima hibah, sebenarnya tidak ada syaratnya. Waktu hibah bisa diberikan kepada siapa saja, kecuali kepada orang gila. Dia tidak laku hibah, dia tidak normal. Tapi kalau ke anak-anak kita mahibah, kawalinya agian. Wak ingin mahibah kepada seorang anak, tapi ini ketek baru, tidak mungkin nerima. Kita kepai jauh atau kama, atau dia ada hubungan dulu ku anak kawan, kita ingin mahibah kepada, mahibahkan namanya kok kadai, atau mahibahkan para kawalinya agian, dan walinya harus bertanggung jawab. Yang ketiga, barang yang dihibahkan
Barang hibah tu kan jaleh. Mbok hibahan tu buruang tabangan tu tak bisa. Bama hibahan buruang. Yang kedua bisa timbang terima, bisa diserahkan, dan bisa dipaciknya, dipegang sekali. Barang tu bukan barang selulupan. Atau barang curian. Atau barang sitaan. Nang kampe namun sigat. Ijab timbang terima. Paralu timbang terima. Apalagi zaman kini, kalau nak ada sorek-sorek, nak ada saksi, nak ada bukti, nak ada teh materai, hanya bisa dialih orang saleh, bisa ambil orang balik. Kamu termasuk orang yang mengalami itu. Ada orang maibah dulu, tapi dia lebih cayo saja. Bahasa tu hibah. Janji memberi aku. Sorry. Dulu aja sampai. Dulu aja sampai. Dan sore banyak nak bukti. Bangan kini kau mendawa. Itu pentingnya sigat ijab kabul diiringi dengan terus di zaman kini harus ada itu. Sadangkala tatuli masih bisa dipalsukan orang, masih bisa digugat orang. Oke, betul orang menggugat orang santiang lo, orang pitih lo menang. Nah kini ko ada uang, semua bisa. Apalagi tidak punya catatan. Termasuk namanya bukan hanya hibah, wakaf ke begitu. Ambok sendiri termasuk pengurus sesuatu organisasi dulu. Ada sekian tanah yang diwakafkan oleh orang gaib-gaib sesuatu, didakwakan oleh anaknya. Dia sulit ada, ambil anak. Dosa nak dosa, because cerita nyelih ambil oleh. Dan prinsip juga begitu. Dan dosa-dosa because lah. Kata prinsip berawak, ini ijuk dan tali, ini isuk, dan kini. Isuk kau masa neraka tu kebaya lah je. Itu bahaya surai. Salah satunya tanah di Aua. Tidak kita cerita panjang-panjang. Langsung terkitu salah situ. Itu perlunya hibah kau pakai ijab kabuannya langsung pakai tulisan. Tidak cukup hanya kau mau hibah mau terima hibah, kau saksi. Tidak cukup, itu harus pakai anu kini. Ini kena cakap. Siapa bagak, siapa bakaso, siapa pitih, siapa ambil. Itu penting hibah. Nah, kalaulah selesai hibah, ada hal. Bolehkah kita menarik hibah balik? Kajiannya gitu tak? Menarik kembali pemberian. Boleh. Kalau orang gaib magiah ke anak, biar dia. Sebab anak tu, anak dia anak tu orang gaib. Kalau orang gaib, ambil balik. Merusak, dah ancak cahaya di pajaga. Dia ambil motor balik. Walaupun STNK dia namanya, dia ambil motor balik. Sebab mutaratnya kadang ambil, saya tak berdosa. Lain tak coba-wawa dah. Sebab itu anak. Tapi kalau seorang suami mahibah ke isteri, tak boleh ambil. Jadi isteri merelaan balik. Kita boleh namagiah kau memakai. Boleh memakai. Asalkan izin si penerima. Sebab hibah kau tamlik. Ada tamlik. Hibah kalau dihibahkan dalam kisah milik. Kau punya dia cakap, mau dulu dia, nak mudah. Sebab ada kisah.
Selain daripada itu, tidak boleh mengambil hibah beliau. Kalau dari yang gaib, kanak bisa. Tetapi orang lain tidak bisa. Kalau lah ada akadnya, timbang terima lah bagi sah barangnya, itu sah lah tukar kepemilikan. Kita ambil balik siapa dengan anjing menelan muntahnya balik. Anjing kembali menelan muntah. Itu dikabarkan. Kemudian dalam kasus-kasus masalah hibah tu, nampaknya sesuai dengan kaji di agama kita, segalanya harus tertulis ketik atau kadang. Sagiratan atau kabiratan, nang ketik-ketik nang kadang-kadang tulis. Salah satu ayat terpanjang di surat terpanjang Al-Baqarah ayat 282 itu masalah tulis menulis, akad tulis menulis. Penting, sangat penting. Nampal yang mabayo adalah setelah pemberinya wafat mati. Apakah hibah atau hadiah atau wakaf? Kalau tidak ada pegangan, tidak ada tertulis, maka bisa-bisa diambil balik oleh orang-orang yang serakah dan tamak. Satu kali Amo dapat sore dan Ambo disuruh oleh beliau mengetik, menyerahkan 40 rupiah mehnya. Meh dibagi 3. Kalau beliau meninggal 40 rupiah meh kau dibagi. Kasinan. Bukan untuk pribadi, untuk kepentingan sosial. Lalu ketika gaib ko sakit, Amo ketika itu sampai jauh di pasar balik. Ketika itu kaja-kaja mau ke rumah sakit. Rupanya dulu. Anda jadi karena suratnya dah selesai. Tapi nyalah dilafazkannya. Minta jadi itu Mari Muhammad itu dah jadi. Dan surat dah selesai. Dah pada tangannya mau ambil. Tapi 40 rupiah mereka tak ada besaran. Bahkan ada besaran boleh sakit. Ibarat tak tiba dipanggil mau ketika itu. Sebab alun ada Android ketika itu. Tak. Beliau lah tak boleh, tak. Pikiran tak boleh. Sesudah itu wafat. Mau ceritakan kepada wali warisnya. Amo sekedar bagi tahu nya. Sebab ikut pun tak ada untuk Amo je. Amo menjalankan mana? Kau suratnya. Dan Amo diperintah untuk itu. Termasuk ke lembaga Amo pimpin dapat lo sekian. Tak diterimanya berkelah-kelah semua. Kelah-kelah sampai ujungnya mengaku ahli warisnya bahasa ndak basuh oleh di mana beliau manduan. Di mana beliau komando ni basuh. Lah kami cari sebalik rumah. Dia kecil ketika tu utang malah selesai tak? Dah selesai. Amolah menjalankan mana kita ruah. Itu terserah di sini salah. Kalau cakap ndak lo tu ndak hak mo tu.
Kalau ambo salah satu ni tunjuk, ya berhak tuntui. Tapi ambo tak ada pek tu. Ambo cuma disuruh membagi, termasuk ke lembaga yang ambo pimpin. Saya terimanya. Kabar-kabar ni rumah-rumah dijual, ni pergi leh. Dah belum pulang leh. Entah bala nasib. Itu bahayanya. Kalau enggak tahu tu dia. 1, 2, dah 3 orang. Ambo mengalami 7 orang. Maka kalau kita mahibah, yang hibah tu berpotensi nanti anak bininya atau saudaranya bisa mengklaim balik, harus tercatat betul. Sebabnya lain magi aku agi aku tak dokon untuk ambil salah. Biasanya orang hibah kok kan barang-barangnya mahal. Lebih-lebih tanah di tepi labuh disimpang. Tagak rumah sini kini cek. Dah tagak rumah di sini kini cek. Padahal dulu bahibahkan ke organisasi. Diranggainya. Tapi anak lu sekarang. Sekarang ya, tagak rumah. Siana mengambil alih harta hibah atau wasiat atau wakaf dengan sekian banyak alasan, setelah resmi, setelah timbang terima, atimun qalbu, dosa ditanggungannya. Dosanya babayo, nak berakai. Sabuknya hidup di tanah, hidup di tempat, hidup di rumah, hidup di harta orang lain yang dianggapnya tidak sah. Itu seketik kita garis bawahi tentang hadiah-hadiah. Hadiah-hadiah, hadiah-hadiahan, kisah mengisahan barang. Termasuk wakaf. Lebih-lebih di negari wako, nangka di wakaf ko biasanya tanah ko milik bersama. Kasusnya begitu. Tanah ko tanah kaum. Di Minang kan tak ada tanah pribadi tu tak. Tanah pesako, tanah kaum. Kecuali tanah di Bali. Balik di Bali piti ataupun di Bali tinggal. Kalau di Bali tinggal sinan. Tanah di Bali. Kalau di Bali piti kau. Pi tanah bersama. Kalau kau wakafkan, semua yang berserikat di situ harus setuju. Kalau orang lain mewakafkan tanahnya, tanahku tanah kaum, dan jatahnya jatah orang lain produksi, itu orang lain kau punya anak, maka harus setuju. Setuju kau harusnya kita tahu tanah kau mau wakafkan. Coba tanah kau amak Bali dulu. Terjadinya keributan-keributan diwakafkan kok, kiranya ada orang lain dan merasa berhak lo di tanah. Itu masalah. Tegang. Enjoy by enjoy. Balik kita kaji pangka. Kaji pangka menarik kembali apa yang dihibahkan setelah terjadi akad timbang terima, diambil balik dengan cara apapun, diambil balik. Sama dengan anjing menelan kembali muntahnya, menjijikkan, berdosa, dan dia secara tidak langsung adalah mengambil harta yang tidak haknya dan tidak punya nilai, karenalah diagihanlah diberikan. Dalam syarahan-syarahannya kita baca ke saran ke penjelasan ulama,
Iku adalah suatu perumpamaan yang sangat menjijikkan karena diserupakan dengan analah dimuntahkan ditelan beliau. Anan diagian diambil beliau. Bedanya dengan sedekah. Sedekah ko terbagi-bagilah. Ada sedekah wajib zakat, ada sedekah tatawwu, infak nam kita bagi itu tatawwu, sedekah sunat, ada sedekah jariah wakaf, 3 bagi. Kemudian adalah sedekah yang tidak sifatnya materi, non materi. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kebaikan yang kita buat itu jadi sedekah. Minimal senyum sedekah, itu kebaikan. Melapangkan orang sedekah, membantu orang sedekah, itu sedekah. Mengatakan kata baik sedekah, mengajarkan orang sedekah, menunjuk orang sedekah, itu sedekah yang sifatnya tidak materi. Tapi sifatnya yang materi yang tadi, infak, zakat itu sedekah wajib. Kemudian jariah, wakaf. Tiba di wakaf ko, namun sedekah jariah nangka diwakafkan ko adalah memang batu-batu punya awak. Karena nanti nyoka dipakai, kan dimanfaatkan, dipergunakan. Selama orang dipakai orang akan terus mengalir sampai nanti. Bisa wakaf ayah, bisa wakaf rumah, bisa wakaf tanah dan segala macam. Dan wakaf secara bahasa kan artinya menahan. Barangnya ditahan, manfaatnya dipakai. Itu wakaf. Tanah musalaku misalnya tanah wakaf, pakailah. Tapi tanah itu tidak bisa dijual, tidak boleh diwariskan. Sebabnya asalnya ditahan, manfaatnya diambil wakaf. Kalau kita ingin mewakaf misalnya, jalian-jalian kamu mewakaf, untuk apa gunanya wakaf? Dan si penerima wakaf jalian-jalian itu tanggung jawab. Dan sampai terwakaf, terbangkalai, tidak terpakai, tidak terguna. Apakah sama wakaf dengan hibah? Tidak. Wakaf tidak, semua hibah. Hibah memberikan sesuatu secara percuma. Wakaf memberikan sesuatu untuk ditahan aslinya, kemudian dimanfaatkan. Aslinya parakku asli, tidak bisa diwariskan lagi, tidak bisa dijual. Asia parak itu apa guna lah. Itu wakaf. Wakaf tidak berupa benda yang capek hilang, capek habis. Apa wakaf tetalu atau tidak wakaf tetalu atau galihnya wakaf kan, dan tetalunya tidak wakaf. Kau kue bulu tidak wakaf. Wakaf barangnya ditahan. Barangnya dicari kecikan lama tahan atau abadi, atau wakaf. Salah satu cara yang terbaik untuk agar amalan kita terus mengalir ke seberang sana setelah mati, wakaf. Banamola wakaf ko sedekah jariah. Sini letak beda-bedanya hibah. Bolehkah kita menarik wakaf balik? Tidak bisa. Tidak diwakafkan. Hadiah tidak bisa diambil layak kecuali ada perjanjian. Andaikan nanti hadiah ko dipakai, dipergunakan tidak pada tempatnya, ada perjanjian. Kalau hibah tidak, hibah lebih. Hibah memberikan secara gratis percuma, langsung terima. Habis hibah. Kesimpulan kajiwa dari sekian, kesimpulan kajiwa tidak boleh
mengambil, mambiak balik dengan alasan apapun, hibah pemberian. Tidak boleh, kecuali seorang ibu, seorang bapak memberi sesuatu kepada anaknya, boleh ambil balik. Sebab itu anaknya, haratu anaknya adalah hatunya. Apalagi mudarat kepada anak. Itu kaji kita malam hari ini. Semoga berbeda dan ada gunanya, amin. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.